Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan Gohan yang pergi ke rumah Bulma. Dia meminta tolong kepada Bulma untuk membuatkan sebuah alat penyamaran yang sangat simpel dan bisa digunakan kapanpun. Sambil menunggu alatnya jadi, Gohan pun segera menghampiri Trunks yang saat ini sedang dilatih oleh Vegeta. Tak lama, Vegeta pun muncul dan segera memberitahu Gohan kalau dia harus segera berlatih karena dia menyadari kalau selama ini setelah bumi kembali damai setelah Cell berhasil dikalahkan, Gohan sama sekali tidak pernah berlatih. Vegeta pun memang menyadari kalau saat ini kekuatan dari Gohan telah menurun drastis akibat dia yang tidak pernah latihan. Singkat cerita, alat penyamaran milik Gohan pun telah selesai dibuat. Gohan pun segera menggunakannya, di mana alat penyamaran itu sepertinya sangat cocok bagi Gohan untuk menutupi identitasnya. Setelah itu, Gohan pun segera berpamitan kepada Bulma dan juga Trunks untuk segera pulang ke rumahnya setelah mendapatkan kostum yang bisa ia gunakan sebagai alat penutup identitasnya. Di tengah perjalanan, Gohan pun melihat kalau ada pengendara yang sedang ugal-ugalan. Akhirnya Gohan pun akan menunjukkan siapakah pahlawan sebenarnya di sini. Gohan pun segera menghampiri pengendara tersebut dan dia pun meminta kepada pengendara itu untuk berkendara lebih hati-hati dan dia menjuluki dirinya sebagai The Great Saiyaman. Namun hal tersebut malah membuat mereka menjadi tertawa mendengar perkataan Gohan. Selain kostumnya yang sangat aneh, nama The Great Saiyaman adalah nama yang sangat alay. Benar, hal tersebut membuat Gohan menjadi sangat marah dan dia pun meretakkan tanah itu dengan menggunakan hentakan kakinya. Seketika hal itu pun membuat kedua orang itu menjadi sangat ketakutan dan mau tidak mau mereka pun harus mengakui kalau The Great Saiyaman adalah pahlawan yang keren. Setelah itu mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut dengan rasa yang sangat ketakutan. I am the one and only. Reception. Stop. I put some thought into that. Understood me. I said it was very nice, Nate. You, Mr. Great Saiyaman. Drive carefully. Drive carefully. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, di sini Gohan pun segera menunjukkan kostum tersebut kepada ibunya. Tak lama, Goten pun muncul dan mengatakan kalau kostum yang dipakai oleh kakaknya tersebut adalah kostum yang sangat keren. Keesokan harinya, seperti biasa, Gohan pun berniat untuk berangkat sekolah. Kali ini dia pun memakai pakaian Great Saiyaman dan memilih terbang daripada naik awan Kinton karena dia merasa kalau terbang merasa lebih cepat sampai ke sekolah daripada menaiki awan Kinton. Di saat pelajaran, Videl pun mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini sedang terjadi sebuah pembajakan bus di kota. Nah, Videl yang sangat terobsesi menjadi pahlawan seperti ayahnya, dia pun segera meninggalkan kelas untuk segera menyelamatkan pembajakan bus tersebut. Nah, di sini diceritakan kalau Videl adalah anak dari Mr. Satan yang memiliki kekuatan yang bahkan bisa menandingi Mr. Satan. Gohan yang mendengar hal tersebut, dia pun berpikir kalau kekuatan Videl kalau sama seperti Mr. Satan maka akan membuatnya menjadi dalam bahaya. Pada akhirnya Gohan pun memutuskan untuk menyusul Videl. Dia pun naik ke atap sekolah dan segera berubah kembali menjadi Great Saiyaman agar identitasnya tidak ketahuan. Setelah itu Gohan pun langsung meluncur untuk menyusul Videl. Sementara itu di kota diperlihatkan kalau para penjahat semakin brutal dalam melakukan kejahatannya, di mana para polisi pun juga tidak bisa berbuat apa-apa akibat mereka yang juga telah menawan banyak sandera. Alrighty, boss. We'll give you the money exactly like you asked. Gladly. Oh yeah, rolling. Tak lama, Videl pun datang ke tempat tersebut dengan menggunakan pesawatnya. Seketika hal itu pun membuat para polisi menjadi sangat bahagia karena bala bantuan telah tiba. Sesampainya Videl di sana, Videl pun segera beraksi menggunakan helikopternya. Para penjahat pun berusaha untuk menjatuhkan Videl dengan menggunakan senapan mereka. Namun Videl mampu mengendarai pesawat tersebut dengan begitu lincahnya sampai mengecoh tembakan dari para penjahat.
She's famous. Tak lama, The Great Saiyaman pun akhirnya sampai ke tempat tersebut. Dia pun sangat terkejut melihat Videl yang bisa bergerak dengan lincahnya, bahkan melebihi ayahnya sendiri. Dengan mudah di sini, Videl pun mampu untuk melumpuhkan para penjahat tersebut. She sure is. Oh. And Videl is the winner. Namun karena Videl telah mengalahkan para penjahat tersebut, otomatis bis tersebut tidak ada yang mengendarai. Hal itu pun membuat bis itu pun akhirnya masuk ke dalam jurang. Namun beruntungnya Great Saiyaman mampu menyelamatkan mereka dengan tepat waktu. Hold on! Setelah menyelamatkan orang-orang tersebut, di sini Great Saiyaman pun kembali meninggalkan tempat tersebut dengan cara yang misterius. Hal itu pun makin membuat Videl menjadi penasaran dengan Great Saiyaman karena dia juga tahu namanya, bahkan mereka juga belum berkenalan. Setibanya di rumah, Gohan pun menjadi sangat bersemangat karena saat ini dia telah menjadi superhero. Gohan pun sangat bingung memikirkan nama dan juga julukannya sebagai Great Saiyaman agar dia terlihat keren di mata orang-orang. Namun kebingungan tersebut malah membuat Gohan tidur kemalaman, yang membuat keesokan harinya Gohan pun menjadi terlambat pergi ke sekolah. Akibat hal tersebut, Gohan pun berubah kembali seperti semula tanpa melihat sekitar, yang membuat ada seorang gadis yang melihat Gohan melakukan perubahan tersebut. Gohan pun mencoba untuk membuat berbagai alasan kepada gadis itu agar dia tidak membocorkan identitasnya. Perasaan bercampur aduk dari Gohan yang terus memikirkan identitasnya yang mungkin akan terbongkar membuatnya tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran kali ini, yang membuatnya harus dihukum berdiri di lorong kelas dan juga mengangkat ember yang berada di sana. Gadis berambut merah sebelumnya yang bernama Angela, sepertinya dia juga mulai menyukai Gohan, yang hal tersebut membuat dia tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran itu, yang membuatnya harus dihukum sama seperti Gohan. Di saat dia dihukum sama seperti Gohan, Angela pun mengancam Gohan kalau dia tidak mau berkencan dengan dirinya, maka dia akan membocorkan identitas dari Gohan. Pada akhirnya mau tidak mau Gohan pun harus menuruti permintaan dari Angela. Sebelum itu Gohan pun bertanya kepada ibunya tentang kencan pertama Goku dan juga ibunya. Nah, Cici pun segera menceritakan kalau sebelumnya Goku tidak mengetahui tentang apa itu kencan. Namun dia dulu malah mengira kalau kencan itu adalah sebuah pertarungan yang membuat mereka menjadi bahagia. Goku malahan menyerang Cici dengan ekspresi yang sangat senang. Namun hal tersebut malah membuat Cici juga menjadi senang, yang mana bekas pukulan pada pohon tersebut tidak akan pernah dilupakan oleh Cici. Setelah mendengar cerita dari ibunya, akhirnya Gohan pun mendapat sedikit pemahaman tentang apa itu kencan. Singkat cerita, hari di mana Gohan berkencan dengan Angela tiba. Di sini mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk segera menonton bioskop. Namun Gohan yang sama sekali tidak mengerti malah membuatnya menjadi mengantuk. Selanjutnya mereka pun kembali melanjutkan kencan dengan pergi ke kafe. Di sini Gohan yang masih sangat panik kalau identitasnya akan terbongkar, segera meminta kepada Angela untuk menyembunyikan identitasnya. Angela pun setuju dengan permintaan dari Gohan dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk jalan-jalan di kota. Tiba-tiba mereka pun melihat kalau ada sebuah gedung yang terbakar dan terlihat masih banyak orang yang terjebak di gedung tersebut. Tak lama Videl pun datang ke tempat itu untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di sana. Videl berniat untuk memadamkan air dengan menggunakan tangki air yang berada di atas gedung tersebut. Walaupun kemungkinan berhasil sangatlah kecil, Videl tetap berusaha untuk memadamkan api itu.
Namun tiba-tiba sebuah ledakan membuat tangki tersebut hampir saja mengenai Fidel. Namun The Great Saiyaman langsung datang dan menyelamatkannya. No gain. Come on, you. This is it! Oh no, you don't. Dengan kemunculan dari The Great Saiyaman ini, akhirnya Fidel pun bisa diselamatkan. Fidel pun segera meminta kepada The Great Saiyaman untuk segera menjebol tangki air besar itu untuk memadamkan api yang berada di gedung tersebut. Pada akhirnya api yang berada di gedung tersebut yang telah membakar gedung itu dalam waktu yang cukup lama akhirnya bisa untuk dipadamkan. Seketika semua orang pun langsung bersorak kepada The Great Saiyaman yang telah mereka anggap sebagai pahlawan baru. Yeah. Put out the fire, but the release valve can't let it all go. Thank you. The fun's over, please clear the air. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, Gohan pun segera berubah kembali agar tidak ada orang yang curiga dengannya. Gohan pun segera mengendap-endap, namun tiba-tiba Fidel langsung menegurnya. Fidel sangat curiga kepada Gohan karena dia bisa berada di tempat ini. Tak lama Angela pun datang ke tempat tersebut. Dia sangat cemburu melihat Gohan yang sedang mengobrol dengan Fidel. Pada akhirnya Angela pun segera membongkar identitas dari Gohan. Namun ternyata di sini malah terjadi kesalahpahaman. Ternyata yang dibongkar identitasnya dari Gohan oleh Angela adalah Gohan yang memakai celana beruang. Ternyata penyamaran sebelumnya milik Gohan sama sekali tidak dilihat oleh Angela karena saat itu Angela sedang melamun. Hal itu pun membuat Gohan menjadi sangat senang karena identitasnya sebagai Great Saiyaman tidak terbongkar. Namun tidak dengan Angela karena saat ini dia benar-benar sangat kesal dan segera meninggalkan Gohan dan juga Fidel karena dia benar kecewa karena Gohan telah memiliki pacar. Keesokan harinya Gohan pun menjadi sedikit lega karena pada akhirnya identitasnya sebagai Great Saiyaman tidak terbongkar. Walaupun begitu, Gohan tetap akan meminta maaf kepada Angela tentang kejadian kemarin. Namun Gohan terkejut karena melihat saat ini Angela sedang menyatakan perasaannya kepada laki-laki lain dan mengajaknya berkencan. Ternyata Angela ini adalah wanita yang sangat friendly. Hal itu pun membuat Gohan sedikit tercengang karena ternyata Angela ini sangat mudah untuk berpindah lain hati. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.